Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan Encik Tina dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini Encik Tina akan bercerita dari Bina Anak Pelajaran 11 dengan judul Gelap Gulita Seluruhnya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah beri kami kehidupan yang baik, sehat dan kuat, sehingga kami boleh menjalani dan menikmati kehidupan yang merupakan anugerah dari Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Tuhan urapi kami anak-anak yang kecil ini sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan lewat cerita firman Tuhan kali ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, silakan buka Alkitabnya di rumah. Dari kitab Keluaran pasal 10 ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-29. Keluaran pasal 10 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berjudul Tulah ke-9 Gelap Gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, 'Pergilah daripadaku. Awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati.' Kemudian Musa berkata, 'Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi.'" Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita sampai pada cerita tulah yang ke-9 ya. Sebelumnya ada cerita-cerita tulah. Yang pertama air menjadi darah, yang kedua katak dan tulah-tulah selanjutnya. Dan kini kita akan bercerita dari tulah ke-9, yaitu gelap gulita seluruhnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah melewati 8 tulah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Firaun dan bangsa Mesir, karena Firaun masih berkeras hati, tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat itu Allah memanggil Musa dan Harun kembali untuk menyampaikan kepada Firaun bahwa kalau Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel dan masih mengeraskan hati untuk membebaskan bangsa Israel, maka tanah Mesir akan diliputi oleh kegelapan yang sangat gelap. Lalu Musa menyampaikan hal ini kepada Firaun. Tetapi apa jawab Firaun, adik-adik? "Emangnya aku ini takut dengan kegelapan? Aku tidak takut dengan kegelapan." Begitu kata Firaun.
Sehingga tentu Musa sangat sedih hatinya karena ia berpikir dia sudah gagal lagi untuk membujuk Firaun agar membebaskan bangsanya. Nah, saat itu Musa mengulurkan tangannya ke langit seperti yang diperintahkan oleh Allah, dan kegelapan yang begitu pekat meliputi tanah Mesir. Namun adik-adik, di tanah yang didiami oleh bangsa Israel pada waktu itu ada seberkas cahaya yang selalu menerangi kehidupan bangsa Israel di tengah kegelapan yang meliputi tanah Mesir pada waktu itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita firman Tuhan kali ini, dari tulah ke-9 yang diberikan oleh Allah kepada Firaun dan bangsa Mesir, kita belajar bahwa Allah sanggup melakukan apa saja bagi orang yang berkeras hati, keras kepala, tidak mau mendengarkan dan tidak mau taat melakukan firman Tuhan. Dia sanggup melakukan apa saja pada orang tersebut, pada bangsanya, contoh ya, kepada Firaun dan bangsa Mesir. Dan di dalam kehidupan ini kita pasti menghadapi gelapnya kehidupan, gelapnya penderitaan, pergumulan kehidupan. Namun Tuhan mau mengajarkan seperti bangsa Israel yang terus percaya kepada Allah bahwa Allah sanggup menolong mereka, maka mereka juga menggantungkan harapan mereka kepada Allah. Ketika Tuhan menjatuhkan tulah ke-9 gelap gulita ke tanah Mesir, mereka tetap mendapatkan sinar dari Tuhan, sehingga mereka tetap bisa melakukan aktivitas mereka setiap hari seperti biasanya karena mereka diterangi oleh sinar Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik, menghadapi gelapnya pergumulan kehidupan, kita harus terus bergantung kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita keluar dari gelapnya pergumulan kehidupan kita. Seperti bangsa Israel yang tetap menikmati terang dari Tuhan, kita juga akan terus menikmati terang dari Tuhan, sehingga kita dapat melewati perjalanan kehidupan sekalipun gelap gulita yang kita hadapi karena pergumulan kehidupan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa kita harus terus taat kepada Tuhan, dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk cerita firman Tuhan kami boleh belajar bahwa kami harus terus bergantung kepada Tuhan. Kami tidak boleh keras kepala seperti Firaun sehingga kami mendapatkan hukuman seperti Firaun. Dan kami harus terus menggantungkan harapan dan iman kami hanya kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel yang terus berharap Tuhan akan membebaskan mereka untuk keluar dari tanah perbudakan. Kami juga akan terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kami melewati gelapnya pergumulan kehidupan yang kami alami saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sampai berjumpa kembali pada cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.